Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin. Apa kabar teman-teman semuanya? Teman-teman pecinta merpati hias, merpati Indonesia, merpati kolong, ya, hewan-hewan peternakan yang lain, ada ayam, ada unggas yang lainnya. Apa kabar semuanya? Baik ya. Terima teman-teman semuanya yang baru gabung di channel saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa tonton terus channel Merpati Terbang. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di share ke teman-teman semuanya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Teman-teman semuanya, saya merasa bahagia sekali karena beberapa hari lagi saya akan pulang ke kampung, saya akan mudik ke desa. Ya, tentu saya akan meninggalkan hewan peliharaan saya. Ada burung, ada merpati, ada ayam ya. Nah, saya setelah senang pulang ke kampung, tapi saya sedih meninggalkan mereka. Ya, senang pulang kampung, tapi sedih meninggalkan hewan peliharaan kita. Ya, kenapa sedih? Takut ada yang mati, takut ada yang mengambil, ya. Takut biasanya tiap pagi kita berinteraksi dengan hewan-hewan, tapi untuk beberapa hari ke depan kita pulang desa tidak bisa berinteraksi. Ya. Merasa kesepian ya, ditinggalkan oleh merpati-merpati ini. Oke teman-teman semuanya, saya ucapkan teman-teman semuanya yang masih berpuasa di hari ini, saya ucapkan selamat berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Semoga puasa Anda terima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beberapa hari ke depan kita akan bertemu dengan Idul Fitri, hari kemenangan ya. Teman-teman semuanya, saya akan sedikit berbagi tips ya, bagaimana sih nanti ketika burung merpati atau hewan kita atau ayam kita ditinggal mudik, apakah aman? Pertama, aman, apakah akan hidup sehat seperti hari biasanya, ataukah ada kematian? Sayang sekali peliharaan yang sudah kita pelihara lama-lama akhirnya mati karena ditinggal mudik ya. Kenapa bisa mati tinggal mudik? Karena stok makanannya, stok minumannya habis. Beberapa teman-teman kita juga ada yang seperti itu, tapi jangan sampai terulang kembali ya. Ditinggal mudik ke kampung, atau mungkin dari kampung ke Jakarta, ke kota ya, atau mungkin dari kota ke desa, kan biasanya memerlukan waktu beberapa hari ya. Ada yang 1 minggu, ada yang 5 hari, ada yang 3 hari. Nah, tentu kalau beberapa hari ditinggal pergi, stok makanan akan menipis, minumannya akan habis, makanannya juga akan habis. Jangan sampai hal itu terjadi sebelum Anda datang lagi ke kandang ya, karena kalau makanannya habis akan kelaparan, minumnya habis akan dehidrasi. Nah, dehidrasi akan mengakibatkan merpati itu atau hewan itu gampang sakit ya kalau dehidrasi, lemes. Nah, seperti kita kalau haus itu nggak bisa nahan ya, tapi kalau lapar sih masih bisa nahan, tapi kalau minum susah bisa nahannya ya. Oke teman-teman semuanya, barusan saya memasang alat ini ya. Alat ini adalah alat yang digunakan untuk tandon air ya, tandon air otomatis. Nanti ketika air habis di sini habis, nanti akan otomatis mengisi kembali. Ya, jadi ini unlimited ya. Selama ini tidak rusak, air dari atas masih ada, torunnya masih ada, insya Allah air di sini tidak ada yang habis, akan ada terus. Berarti untuk 1 bulan, 1 tahun tidak usah mengisi airnya. Oke teman-teman semuanya, sedikit saya akan berbagi informasi, berbagi cerita. Karena kita sebentar lagi akan mudik ke kampung halaman, tentu kita harus menyiapkan makanannya burung ini, merpati ini, supaya tidak kehabisan. Hanya kita yang bisa menghitung berapa kebutuhannya dan berapa hari kita akan pergi. 1 minggu, 5 hari, atau 4 hari, atau mungkin 6 hari. Nah, tentu kita akan memberikan makanannya seporsi beberapa hari yang akan datang. Kalau kita setiap hari memberikan makanan, kita akan tahu ya kebutuhannya burung ini berapa wadah ya, berapa cepuk mungkin ya, itu berapa, kita akan tahu. Nah, nanti kita akan kalkulasi biasanya sehari dia habis berapa, maka akan kita kalikan berapa lama kita akan pergi, nanti dikasih space 1 hari atau 2 hari supaya makanannya tidak habis ya. Karena biasanya merpati itu ya kalau sudah kenyang dia tidak akan makan lagi, biasanya seperti itu ya. Dan udah kenyang tuh nggak semua dihabisin gitu loh kalau merpati yang sini seperti ini ya. Tentu sampean juga lebih tahu lah bagaimana peliharaan Anda sehari-harinya, pasti akan lebih tahu. Nah, bagaimana supaya tidak kehabisan, karena kalau wadah ini dikasih penuh
Ya, tentu mubadir karena dikasih penuh itu pasti dimakan akan diceker-ceker ya, akan dikeluarin gitu ya, kemudian akan tumpah ke bawah. Kalau sudah ketumpah ke bawah begini ya, itu tidak bisa dimakan lagi oleh burung. Nah, itu nanti kita bagaimana caranya. Nah, kemudian selain makanan juga harus diperhatikan adalah minumannya ya. Wadah minuman seperti ini ya, seperti ini ya. Ini kalau untuk minuman burung biasanya sekitar 3-4 hari ya. Itu kalau burung biasa normal ya, tidak meloloh anaknya. Tapi kalau meloloh anak bisa lebih daripada itu. Kalau burung tidak meloloh anak, hanya mengeram atau mungkin pas posisi off ya, posisi free, maka dikasih ini bisa bertahan sekitar 4 hari ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasinya? Apakah seperti ini dikasih 2 supaya bisa bertahan 8 hari? Nah, atau mungkin dengan cara seperti ini ya. Ini adalah wadah minuman yang otomatis akan mengisi jika di sini habis ya. Ini ada selang ke atas, ini ke tandon air ya, atau ke bak, atau mungkin bisa dikasih ember yang besar itu ya. Nanti suatu saat embernya habis, nanti juga akan mengisi otomatis dari sanyonya atau dari pomnya, pam ya, seperti itu. Nah, tentu dengan cara ini kita akan tenang ya ketika kita mau bepergian ke kampung halaman ya, sekitar 5 hari atau 6 hari kita tenang karena minumannya ada terus ya. Kalau pakai ini minuman tidak habis ya, selama tandonnya masih ada air dan ini enggak rusak, aman ini. Karena kalau sini habis, ini kan begini habis, nanti kan dia kan atasnya turun masih minum lagi, akhirnya penuh terus kalau sini, aman ya. Atau pakai ini dikasih dua botol seperti ini. Dan kalau saya sih begini, kalau saya ini saya pakai ini ya, pakai air yang ada di sini, ini sudah aman ya. Di sini untuk harian kita tidak usah ngisi lagi. Jadi selama pakai ini untuk harian kita tidak usah ngisi, paling bersihin aja, bersihin dalamnya, ternyata kotor ya, kotor karena ini loh, lumut itu loh, hijau-hijau itu loh. Nah, itu bersihkan aja. Kalau sudah bersih, tip lagi makanannya dikasih makanan kalau bisa yang kering ya, jangan yang basah-basah ya, supaya tidak lembab ya. Kalau kering nanti bisa tahan lama seperti ini. Saya pakainya kayak gini ya, ada jagung sama 94 sama beras merah sedikit ya, boleh kasih banyak juga boleh. Kalau masalah makanan monggo terserah teman-teman semuanya, karena Anda yang lebih tahu tentang merpati Anda ya. Nah, kalau seperti ini begini, kalau saya biasanya kalau ini ditinggal seperti ini, wadah ini ya, ini bisa bertahan sampai 3-4 hari ya, 3-4 hari di sini. Nah, nanti supaya kalau seperti ini ada 2, kasih 2 enggak apa-apa, dikasih 2 nanti biar makannya bisa, kalau sini habis udah sampingnya. Atau boleh juga pakai seperti ini, wadah ini nanti dikasih di dalam ya, dalam sini boleh lah, terserah lah, di samping juga boleh ya, di samping sini ya. Nah, samping sini juga boleh nih, samping sini boleh, supaya kalau tujuannya apa, kalau habis masih ada stok makanannya. Jangan sampai nanti kalau pas pulang kampung makanannya habis, burungnya mati, aduh nangis jangan sampai terjadi ya. Nih, seperti itu. Jangan lupa juga kandangnya dibersihkan ya, kandang dibersihkan seperti ini ya. Sebelum mudik kandang bersihkan dulu biar rapi ya. Nanti kalau kita pulang dari kampung, kandangnya sudah banyak kotornya tapi nggak menumpuk sampai atas ya, itu seperti itu ya. Kemudian mungkin ada yang bertanya, ini bagaimana kerjanya ini, seperti ini ya. Ini kita sambung begini ya, kita sambung begini, ini ke sana, ini dan itu ke atas ya, ke atas nanti ke tandon air. Nah, di situ fungsinya ya, air itu supaya selalu ada di kandang kita ya. Kalau ada air itu insya Allah burungnya sehat ya, burungnya tidak gampang sakit ya. Beda kalau airnya sering habis, itu akan mengakibatkan mungkin burungnya cepat sakit. Lanjut lagi, sekarang kita berada di kandang koloni ya. Di kandang koloni adalah ada beberapa merpati ya, ada sekitar lumayan lah. Di sini nanti juga harus kita perhatikan juga
wadah minumnya juga harus dikasih yang banyak, terus wadah makannya juga harus dikasih yang banyak. Kemudian nanti makanannya juga sama ya, dikasih sesuai dengan porsinya. Kalau segini biasanya habis berapa gelas gitu ya. Nanti ada takarannya sendiri yang mungkin teman-temannya semuanya sudah tahu dengan kondisi kandang Anda. Kalau di saya sih segitu, paling sehari saya kasih 3 gelas kecil-kecil sudah cukup ya untuk sehari. Nah, nanti untuk bepergian sekitar 5 atau 7 hari, maka dikasihkan sekalikan 3 kalikan 7 itu tadi. Kemudian minumannya juga sama, nanti kayak gini satu, juga ditambah lagi sama yang minuman otomatis juga nanti ada dikasih juga. Yang biasanya kalau udah habis nanti ngisi lagi, nanti supaya kandangnya tetap dalam kondisi makanannya ada, minumannya ada. Kalau makanan ada, minuman ada, insya Allah burung tetap sehat ya, seperti itu. Kalau bawah sih ya biasalah dibersihkan sebelum bepergian, usahakan kandang dalam kondisi bersih semuanya. Nanti kalau kita sudah pulang kembali, nanti dibersihkan kembali. Ini saya kasih sedikit tips yang teman-teman semuanya yang masih pakai menggunakan kandang baterai ya, kandang kotak-kotak, supaya kotorannya cepat kering dan tidak berbau. Nanti saya kasih tipsnya. Oke, dan tip terakhir adalah kotorannya supaya selalu kering dikasih pasir. Tadi minumannya sudah dikasih minuman yang anti habis ya, karena pakai tandon air. Kemudian makanannya dikasih double supaya kalau ditinggal beberapa hari tidak kehabisan makanan. Yang terakhir adalah pembuangannya, kotorannya. Supaya kotorannya tidak mudah bau, tidak lembab, maka kita kasih pasir yang kering, kalau bisa yang halus juga, supaya kotorannya ketika jatuh dari pantatnya ke pasir segera kering ya. Kadang-kadang ada kotoran yang campur air, nanti kalau ketika masuk di sini langsung basahnya tuh ngesep ke pasir ya. Beda sama yang masih seperti ini yang masih manual ya. Ini kalau ini tiap hari saya bersihkan ya, jadi nggak begitu banyak kotoran. Tapi kalau ditinggal lama kan nanti ini kan basah terus, nggak kering-kering, jadi bisa bikin bau, bisa bikin mengundang lalat-lalat untuk datang ke kandangnya. Kalau pakai ini insya Allah nggak begitu bau dan insya Allah aman. Nah, segitu dulu tip dari saya. Jangan lupa dibantu di share, di subscribe, dan di like ya. Ada pertanyaan silahkan tulis komentar, ada mungkin ada kritikan, ada saran, silahkan tulis komentar. Jangan lupa komentarnya yang sopan dan santun ya, jangan komentar yang tidak senonoh ya. Semoga teman-teman semuanya dijauhkan dari COVID-19, diberikan kesehatan, umur panjang, ditemukan lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Dan saya ucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Jazakumullahu khairan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.